Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Melanjutkan pembahasan tentang bagaimana mengetahui dan mengenali kebenaran seorang yang mendakwakan dirinya sebagai Imam Mahdi, terdapat satu lagi ketentuan atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengannya pasti akan terbukti benar atau tidaknya pengakuan seseorang itu. Hukum itu tercantum dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul law sya'allahu ma talautuhu 'alaikum wa la adrakum bih faqad labithu fikum umran min qabli afala ta'qilun. Katakanlah, jikalau Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu dan Allah tidak memberitahukannya kepadamu. Sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya. Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Quran Surah Yunus ayat 16. Ayat ini menyatakan bahwa kehidupan Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebelum pendakwaan diri menjadi Nabi dan Rasul diakui sangat bersih dan suci. Bahkan beliau diberi gelar oleh kaumnya sendiri sebagai Al-Amin, artinya orang yang sangat dipercaya. Orang-orang kafir sebelum mendengar pengakuan beliau benar-benar mengakui. Mereka mengatakan, "Ma jarabna alaika illa sidqan." Kami belum pernah mendapati engkau berdusta. Sehingga hal ini menjadi bukti kuat akan kebenaran dari pendakwaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surah Yunus ayat 16 ini merupakan alat uji yang amat jitu untuk menguji kebenaran seseorang yang mengaku dirinya sebagai utusan Allah, di mana track record seseorang menjadi bukti akan kebenaran pendakwaannya itu. Bila kehidupan seorang pendakwah sebelum pengakuannya menampakkan kejujuran dan ketulusan hati yang bertaraf luar biasa tingginya, kehidupannya dilewati dengan kesucian dan tidak ada cacat akhlak, maka bisa dipastikan pengakuannya itu benar. Seseorang tidak mungkin bisa memanipulasi hal ini. Tidak bisa seseorang berubah dalam waktu singkat di saat dia hendak membuat pengakuan. Cepat atau lambat, kebohongannya akan terungkap. Sebagaimana halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sepanjang kehidupan beliau sebelum pengakuannya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tiada taranya dalam kejujuran dan kelurusannya. Bukan tiba-tiba menjadi baik, jadi orang yang soleh seketika, namun kesuciannya terjaga dari sejak awal kehidupannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sejak awal kehidupannya hingga wafatnya dalam keadaan maksum, suci dari dosa-dosa. Bukan hanya Nabi Muhammad, bahkan semua Nabi adalah maksum dari sebelum pendakwaan mereka sebagai Nabi. Jadi kebenaran, kesucian, dan kesopanan yang mulia menjadi keterangan yang nyata atas kebenaran pengakuan mereka. Rasulullah SAW seorang yang hidup sampai 40 tahun lamanya di tengah-tengah masyarakatnya, dan dalam jangka waktu 40 tahun itu ia belum pernah berdusta, belum pernah menipu orang, belum pernah menganiaya, dan belum pernah melakukan kejahatan apapun. Dan kaumnya mengakui kejujurannya. Kemudian di usia 40 tahun itu beliau menyatakan dirinya sebagai utusan Allah. Orang yang selama hidupnya tidak berbohong, tidak mungkin tiba-tiba berbohong tentang Allah Ta'ala. Inilah yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini sebagai keterangan atas kebenaran Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun setelah pengakuan itu timbul bermacam-macam tuduhan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad, bahkan mayoritas orang-orang Arab menentang dan menolak beliau. Hal itu tidaklah membuktikan beliau salah. Orang-orang Arab sebelumnya mengakui benar tentang kesucian Rasulullah SAW, tetapi setelah mendengar pengakuan beliau, mereka mendustakannya. Wajibu an ja'ahum mundhirun minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Dan mereka takjub bahwa datang kepada mereka seorang pemberi ingat dari antara mereka, dan berkata orang-orang kafir, ini seorang sihir dan seorang pendusta besar. Quran Surah Sad ayat 4. Penolakan mayoritas orang-orang Arab saat itu atas Rasulullah SAW tidak membuktikan bahwa naudzubillah beliau pendusta.
Hukum atau ketentuan ini berlaku hingga kapan saja dan bagi siapa saja yang mengaku-ngaku sebagai utusan Allah atau sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Masih yang dijanjikan kedatangannya. Jika seseorang yang mengaku sebagai Imam Mahdi dari sejak awal kehidupannya hingga masa pengakuannya disaksikan dan diketahui benar oleh masyarakatnya bahwa ia bersih dan suci dalam kehidupannya, tidak pernah berbohong, tidak pernah berbuat aniaya, bahkan sebaliknya orang-orang yang hidup di masanya memberi kesaksian bahwa ia suci dan bersih dari perbuatan-perbuatan dosa. Patokannya adalah seperti Rasulullah SAW selama 40 tahun kehidupannya sebelum pendakwaan itu dilewati dengan kesucian dan kebaikan-kebaikan, maka orang yang semacam itu tidak mungkin berdusta tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesucian hidup seseorang yang mendakwakan dirinya sebelum pengakuannya sebagai Al-Mahdi itu adalah satu keterangan yang nyata bagi kebenarannya. Adapun fitnah dan segala macam tuduhan yang dialamatkan kepadanya tidak bisa dijadikan dasar pembuktian bahwa pendakwaan seseorang itu tidak benar. Maka pada akhirnya hukum Allah berlaku bagi para pendusta dan juga kepada orang-orang yang mendustakan atau mengingkarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa iyyaku kadziban fa'alaihi kadzibuhu wa iyyaku shadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Dan sekiranya ia seorang pendusta, maka atas dialah kedustaannya, dan jika ia benar, maka akan menimpa kamu sebagian dari apa yang dijanjikan kepadamu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada siapa yang melampaui batas dan pembohong besar. Quran Surah Al-Mu'min ayat 28. Dan firmannya lagi, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayati innahu la yuflihul mujrimun. Maka siapakah yang lebih aniaya dari orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau mendustakan tanda-tandanya? Sesungguhnya tidak akan sukses orang-orang yang berdosa. Quran Surah Yunus ayat 17. Orang-orang yang mengada-adakan dusta mengenai Allah Ta'ala atau orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi padahal bohong pasti akan dibinasakan olehnya. Sebaliknya, orang-orang yang menolak dan menentang para utusan Allah termasuk kepada Imam Mahdi sekali-kali tidak akan luput dari azabnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.